Kesempatan mereka merupakan kepedulian bahwa mereka ingin kayak mana ini menjadi Provinsi Papua Barat ini mereka terwujud ya, Papua Barat Tengah. Semoga harapan kami semua terpenuhi dengan pertemuan hari ini. Amin. Kebetulan harian pakai beras ini apa ini? Berkat ya. Bagi berkat. Ya, Pak jelasin dulu. Ini disebut dari penjemputan, khusus tamu-tamu besar saja. Beras ini melimpahkan berkah kepada kami. Amin. Yang bilang beras itu kebingungan tadi. Ayo Pak. Terima kasih. Ya Pak. Mantap, mantap. Tim kajian percepatan pembentukan juga dapat menempati tempat-tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu peserta rapat kami persilakan untuk menempati tempat duduk sesuai dengan kabupaten masing-masing, dan kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang masih ada di luar untuk dapat menempati tempat-tempat yang telah disediakan. Tapi bagaimana Bapak Freddy, yang terhormat Wakil Bupati Kaimana Bapak Hasbullah Furwada SP, yang terhormat Bupati Teluk Bandama Bapak Insinyur Henry Mangkol MK dan Ibu, yang terhormat Wakil Bupati Teluk Bandama Bapak Dr. Andreas Kai Katui SP. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Kaimana serta rombongan dari Wandana. Yang terhormat Wakil Bupati Fakfak, yang terhormat Wakil Bupati Fakfak beserta rombongan. Yang terhormat Bupati Bintuni beserta rombongan. Selamat datang di Kabupaten Kaimana Kota 1001 Senja. Kami sapa juga yang terhormat para tim kajian percepatan pembentukan DOB Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Basir Romana SHMH, Bapak Victor TH Manengke SHMH, Bapak Dian Rahadian SHMH, dan Bapak Rahabian Mofu SHMH. Selamat datang di Kabupaten Kaimana. Kami sapa juga yang terhormat DPR Provinsi Bapak Mudasir Bogra SOS MRP Papua Barat. Terima kasih untuk kehadirannya di Kabupaten Kaimana Kota 1001 Senja. Dan yang kami hormati seluruh Forkopimda dari 4 kabupaten yang sudah hadir. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dari 4 kabupaten, para asisten, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pimpinan organisasi wanita, yang kami hormati juga seluruh peserta rapat di pertemuan yang ketiga ini, dan seluruh tamu undangan sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini, kita dapat hadir bersama-sama di kota Senja Indah Kaimana dalam keadaan sehat guna mengikuti rapat pembentukan DOB
Provinsi Papua Barat Tengah. Semoga Tuhan selalu melindungi dan melancarkan kegiatan kita di hari ini. Amin. Tamu undangan sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara pembukaan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan telah kita lewati. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Bupati Kaimana sekaligus ucapan selamat datang. Yang keempat, pemaparan tim kajian percepatan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Tengah. Acara yang kelima, tanggapan dari para bupati dan wakil bupati. Yang keenam, kesimpulan. Acara yang ketujuh, penandatanganan berita acara. Acara yang kedelapan, menyanyikan lagu Tanah Papua, dilanjutkan dengan Senja Indah Kaimana. Dan acara yang kesembilan, doa dan berdoa. Selamat sore. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, izinkan saya untuk berpantun sedikit karena rasa terima kasih saya sebagai tuan guru atas kehadiran Bupati Bintuni, Bupati Wandama, Wakil Bupati Fakfak, dan seluruh tamu undangan dari 3 kabupaten yang saya kasihi. Dari Kaimana ke Kona Pesisir, kurang keras. Saya ulang ya. Dari Kaimana ke Kona Pesisir, pulangnya singgah di pasar ikan. Mari kita saling berpikir mewujudkan provinsi yang kita dambakan bersama. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan salam baku damai. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Bupati Teluk Bintuni, mari kita berikan aplaus bersama. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Bupati Teluk Wandama dan Ibu, mari kita berikan aplaus juga.
Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Wakil Bupati Fakfak, mari kita beri aplaus. Yang saya hormati perwakilan MRP Bapak Dobak, kita berikan aplaus juga. Yang saya hormati perwakilan DPR Papua Barat Bapak Mudasir Bogra. Yang saya hormati perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati narasumber Bapak Prof. Basri Rohmana dan tim, mari kita berikan aplaus. Yang saya hormati para sekda yang ada di kabupaten ini dan juga para pimpinan OPD, Dewan Adat baik Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bintuni, Wondama dan juga dari Fakfak, dan juga para pimpinan DPR yang ada di 4 kabupaten ini, Kaimana, Fakfak, Bintuni, Wondama, dan juga rekan-rekan forum pimpinan daerah dari 4 kabupaten, Kaimana, Fakfak, Bintuni, Wondama, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan seluruh hadirin tamu undangan yang saya kasihi. Terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih, berkat dan kemurahan untuk kita semua, sehingga pada hari ini tanggal 11 Februari 2023 kita bisa hadir di Kabupaten Kaimana yang dikenal dengan Kota Senja atau 1001 Senja. Ini merupakan suatu kebanggaan dari kita masyarakat Kaimana atas kehadiran tim dari Kabupaten Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan dari Fakfak. Bapak Ibu yang saya kasihi, berkaitan dengan pertemuan hari ini, kita berharap roadshow yang sudah terbangun, pertama yang dipelopori oleh Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu di Manokwari, pertemuan pertama, dan pertemuan kedua di Kabupaten Wondama, dan kali ini pertemuan ketiga di Kabupaten Kaimana, dan nanti akan dilanjutkan pertemuan terakhir di Kabupaten Fakfak. Harapan kami dalam pertemuan kali ini kita bisa bersama-sama duduk untuk menindaklanjuti apa yang sudah disepakati dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Harapan kita semua, semoga semangat ini, lahirnya satu provinsi yang ada di wilayah adat Bombarai Raya, bisa cepat terwujud dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai tuan rumah, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila kehadiran dari Bapak Ibu ada hal-hal yang masih kurang di hati Bapak Ibu, kami mohon juga dimaafkan. Sebagai tuan rumah, kami senang apabila tamu yang pulang itu merasa bahwa Kaimana bagian dari juga kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah adat Bombarai Raya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Dan sekaligus ucapan selamat datang yang baru disampaikan oleh Bupati Kaimana. Beranjak ke acara selanjutnya, pemaparan tim kajian percepatan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Tengah, yang dalam hari ini bertindak sebagai moderator adalah Bapak Dr. Andes
Daniel Nirtoba atau MT yang akan sekaligus mempersilahkan tim kajian pengamparan percepatan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku moderator untuk memandu pertemuan ketiga di Kabupaten Kaimana ini terkait pembahasan lanjutan percepatan pembangunan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Tengah di Kabupaten Kaimana 11 Februari 2023. Adapun pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga setelah pertemuan pertama 12 Januari 2023. Tuan rumah adalah Kabupaten Teluk Bintuni diselenggarakan di Manokwari. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 tuan rumah adalah Kabupaten Teluk Mondama diselenggarakan di Wasior, dan pada hari ini 11 Februari 2023 pertemuan ketiga dilaksanakan di Kabupaten Kaimana. Direncanakan 2 minggu setelah pertemuan ini, diperkirakan 25-26 kita akan bertemu lagi di Fakfak, Kabupaten Fakfak, untuk pembahasan tahap terakhir atau penetapan apa yang disimpulkan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat sebelum tim melengkapi dokumen kajian akademis untuk dibawa ke Jakarta. Dengan hormat saya mengundang tim kajian percepatan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Tengah, Bapak Dr. Basir Romana, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Terima kasih Pak sudah hadir. Baik, telah hadir bersama-sama kita Bapak Dr. Basir Romana SHM yang akan memaparkan atau memberikan penjelasan tentang apa-apa yang harus kita lakukan untuk melengkapi dokumen kita di pembentukan DOB. Sebenarnya saya mau kasih refleksi bagi kita sekalian bahwa DOB atau daerah otonomi baru semuanya sangat kaprah dalam bahasa Indonesia. Otonomi sebenarnya itu terletak di kabupaten kota. Provinsi itu hanya perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi sebenarnya pembentukan provinsi, bukan daerah otonomi baru. Kalau otonomi baru itu kabupaten kota. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara inti atau pemaparan, saya stressing kembali atau mengingatkan kepada kita kembali tentang hasil-hasil yang telah disepakati di Kabupaten Teluk Mondama pada 26 Januari 2023, yaitu di Wasior. Saya mengingatkan agar nanti pembahasan ataupun tanggapan ataupun pendapat kita tidak bias lari ke mana-mana, bahwa saya penekanan kita terjadi penekanan kita ada pada 3 poin, yaitu poin pertama, poin 6, berita acara pembahasan keempat kabupaten tentang lanjutan usulan percepatan pembentukan DOB Papua Barat Tengah di Wasior Teluk Mondama tanggal 26 Januari 2023, yang isinya poin ke-6 ya, calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah akan ditetapkan berdasarkan kriteria dan indikator secara normatif dan akademis oleh tim kajian untuk dibahas bersama pada pertemuan ketiga hari ini di Kabupaten Kaimana. Agar tidak melebar ke topik-topik yang lain, kita catat bahwa poin ke-6 itu adalah pembahasan calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah ada di pembahasan di tanggal 11 Februari 2023 hari ini di Kabupaten Kaimana. Baik, acara ini pertama akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perkenalan tim kepada audiens atau kita sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang belum mengenal tim kajian ini, nanti diperkenalkan sekalian, waktunya 3 menit.
dilanjutkan dengan penjelasan penetapan kriteria dan indikator secara normatif dan akademis oleh tim untuk Ibu Kota Provinsi Papua Barat Tengah, waktunya 20 menit. Kemudian rekomendasi sementara Ibu Kota Provinsi Papua Barat Tengah. Kemudian tanggapan dan pendapat masing-masing kepala daerah, waktunya 25 menit. Pembahasan oleh tim terkait Ibu Kota Provinsi Papua Barat Tengah 15 menit. Kemudian penentuan calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Tengah yang disampaikan oleh tim waktunya 10 menit. Dijelaskan secara ilmiah dan akademis. Kemudian pembukaan forum setuju atau tanggapan setuju kepada audiens, dan pembuatan berita acara dan penandatanganan berita acara waktunya 10 sampai 15 menit. Tidak membuang waktu terlalu lama, baik waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rahman. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kita akan fokus kepada penentuan ibu kota. Tapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa penentuan ibu kota itu hanya salah satu dari 8 aspek yang diperhatikan dalam pembentukan DOB provinsi. Bahwa penentuan ibu kota itu tidak bisa monolog atau dialog, harus semua mengajukan. Kalau hanya 2 misalnya, boleh kita mengajukan, tetapi tidak ada perbandingannya. Contoh, waktu penentuan ibu kota antara Nabire dan Timika, maka perlu juga diperbandingkan dengan semua kabupaten kota yang ada di wilayah calon DOB provinsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebetulnya saya juga teman ini sudah berkunjung di 2 wilayah. Tetapi kami baru mendapatkan informasi terakhir untuk survei instrumen itu baru kemarin pagi. Kemarin pagi ya, dikirim kepada kami. Jadi kami belum sempat secara totalitas melakukan scoring. Kemudian yang kedua, scoring itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Scoring, skor. Artinya bahwa penilaian itu memang memiliki skala Likert 5, 4, 3, 2, 1. Ada mengatakan 5, ada mengatakan 3, ada mengatakan 2 dan 1. Tidak boleh kosong. Jadi misalnya sebentar kalau mau pada indikator tertentu, taruhlah bandara, ada pada Bentuni, ada pada Papua. Kemudian saya cari lagi subindikatornya adalah apakah bandara penghubung, bandara perintis, bandara apa. Pasti skornya berbeda. 1,5, 1,3. Jelas sudah berbeda. Hanya ada 2 itu tidak mungkin. Harus ke Kalimantan misalnya, harus ke Undama misalnya, supaya bisa ada perbandingan di situ. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penentuan ibu kota ini tidak diatur secara tegas, bukan tidak tegas, namun tidak diatur dalam Undang-Undang 21, kemudian dalam PP 106 2021 tidak ada diatur tentang itu. Oleh karena itu perdebatan yang berkepanjangan sebetulnya tidak menentukan. Coba next ke bawah dulu. Next ke bawah. Ini Bapak Ibu sekalian hanya peta saja. Sebentar. Ini hanya peta saja bahwa inilah Provinsi Papua Barat Daya yang sudah duluan menjadi provinsi, dan 3 provinsi Papua Barat yang sebelah sini. Kemudian yang berikut coba kasih itu tadi. Nah ini lingkaran putih yang sudah berapa kali saya tampilkan menjadi lingkaran untuk Provinsi Papua Barat Tengah. Papua Barat Tengah. Yang titik putih fak-fak yang sebelah kiri, di atasnya adalah Bintuni, kemudian sedikit di bawah adalah Wonama dan Kaimana yang warna hijau. Turun terus. Ya, ini hanya syarat saya bahwa ini saya sampaikan di Wonama kemarin. Kita membuat DOB apa? Kalau kelima syarat ini tidak terpenuhi, jelas tidak ada terbentuk DOB. Ya kan?
termasuk legitimasi akademiknya. Cepat-cepat ke bawah, nanti banyak ke bawah. Nah ini adalah motif-motif mengapa kita perlu membentuk DOB. Oleh karena itu nanti naskah akademik kita sedikit berbeda dengan naskah akademik yang pernah kita susun sebelumnya. Karena di sini ada ini. Di dalam Undang-Undang 2 2021 pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 terutama ayat 4 itu ada ruang partisipasi uang yang memberikan jaminan. Nanti berbeda. Akhirnya saya bilang ini menjadi hal penting di dalam DOB Bapak Ibu sekalian. Karena yang sekarang kita lagi melakukan penelitian adalah syarat-syarat administrasi, teknis fisik dan keuangan. Dan ini sebagian besar ini bisa kita ambil di survei yang pernah saya lakukan. Tapi sampai sekarang semua belum pada kumpul. Yang kedua, di naskah akademik lama, versi lama yang dibuat oleh tim provinsi di pemimpinan Bapak Sedewa Dopak ini sudah ada kita, sehingga itu bisa kita ambil di situ. Tapi untuk penentuan aset, penting aset ini belum jelas sekarang. Siapa mau kasih apa untuk provinsi baru nanti? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita konsentrasi di sini tentang sebetulnya Bapak Ibu sekalian, PP 78 2007 ini sekali lagi, PP 78 2007 ini merupakan satu-satunya peraturan pemerintah yang masih dipakai untuk menilai kelayakan suatu daerah masa tertentu menjadi daerah otonomi baru, baik pada level pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Padahal sebetulnya PP ini adalah merupakan aturan organik dari Undang-Undang 32 2004. Padahal kita sekarang mengerti ada Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang tentang pemerintah daerah. Tapi tetap dia masih merujuk ke sini memperlakukan ini. Ya kan? Ini dia. Jadi tim yang dibentuk oleh kepala daerah sudah. Sekarang kepala daerah sudah bentuk kita. Oleh karena itu Bapak tolong kasih kita SKK supaya kita jalan. Begitu. Nah ini. Nanti tim itulah yang melakukan penelitian dan syarat-syarat kelayakan dan seterusnya. Tetapi tim ini juga mempunyai sedikit kewenangan yang diberikan untuk melakukan penilaian secara kualitatif. Ini yang kita pakai Pak, penilaian secara kualitatif. Jadi kalau kualitatif kita men-scoring itu susah, menimbulkan ketidakobjektifan di antara kita pakai saja faktor-faktor yang sifatnya penilaian yang sifatnya kualitatif. Kita mengendali numerik, kita mengendali angka-angka, kita mengendali scoring. Yang kita butuh adalah aspek-aspek faktor. Mereka yang telah memaparkan sekilas tentang kriteria ataupun tentang kajian-kajian yang harus kita ikuti. Barangkali setelah acara ini, pemaparan ini, kita akan ada dalam tanggapan-tanggapan masing-masing kepala daerah terkait kriteria. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa yang disampaikan oleh Profesor Basir ini pertama adalah deadline waktu kita 9 Maret ya. Deadline waktu kita 9 Maret 2023. Kemudian apabila kita memperlakukan secara ketat yang tadi dipaparkan tadi PP 78 2007, saya pikir deadline itu ada dua kemungkinan yang disampaikan tadi. Kesepakatan konsensus. Kemudian kalau memang tidak tercapai itu, berarti kita kembali ke pemberlakuan secara ketat PP 78 tentang scoring tadi, perhitungan tadi yang juga akan memakan waktu, energi dan biaya yang besar kita. Sementara dalam waktu kita sempit sekali. Mungkin ini sebagai pengingat kita untuk nanti memberikan tanggapan atau sebagai bahan referensi untuk tanggapan masing-masing kepala daerah terhadap pemaparan yang disampaikan oleh tim. Untuk mempersiapkan pemaparan itu, baik ada setelah pemaparan ini ada tampilan dari keroncong melon yang akan membawakan lagu-lagu daerah sambil dipersiapkan pemaparan dari masing-masing kepala daerah menanggapi apa yang disampaikan oleh tim kajian tadi. Kami persilakan.
semua orang itu ada ya, saya hormati dan saya kasih. Mengikuti pemaparan materi tadi sampai kita fokus kepada penentuan lokasi yang mana sudah digambarkan di peta tayangan tadi, dan kita lihat bahwa di situ ada Bintuni dan di situ ada Fak-Fak, satu pusat yang membagi jalurnya ke Kaimana, ke Wonama, ke Bintuni. Karena kita mengikuti perkembangan jalan trans antar kota, kita lihat sudah jelas bahwa kita orang Kaimana bisa ke Bintuni, bisa ke Wonama, dan bisa ke Fak-Fak. Dan saya sebagai ketua Dewan Adat Kaimana, mungkin gambaran saya seperti itu. Saya perkenalkan nama saya Pak Yohan Ulfeme. Terima kasih waktu saya kembalikan. Baik, penyampaian dari Kabupaten Kaimana mengawali Dewan Adat masing-masing kabupaten. Berikut kami sampaikan kepada Dewan Adat. Saya mungkin sambung itu Dewan Adat. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mungkin sekilas balik ya tentang proses pertama. Dulu itu setelah pemilihan Kabupaten Kaimana itu, dulu kita ada 3 kabupaten yang mencoba untuk kita sebut dengan istilah kerjasama belum. Ya itu dulu ya. Pokoknya Kaimana kan betul. Itu rencana kita dulu itu apa? Kita mau bangun jalan masing-masing kabupaten. Kaimana masuk ke sana, dan masuk ke sini, dan Fak-Fak masuk ke sini. Kita ketemu di daerah sini. Tapi itu bupati pertama ya. Bupati pertama. Kita ketemu untuk apa? Di situ kita bangun pendidikan yang cukup besar. Di situ kita tampil internasional, kesehatan, apa namanya? Kesehatan ya. Itu yang cukup besar. Tapi ada internasional. Tapi karena berkaitan bupati, visi dan misi itu berbeda, sehingga program itu tidak jalan. Hari ini kita baru mulai memperjuangkan itu. Kemudian yang berikut, kita mesti ingat betul bahwa di Provinsi Papua Barat itu, musrembang pertama kali itu diadakan di Kabupaten Kaimana. Dan pernah kita kan masing-masing berpegang dengan Indonesia. Tapi Gubernur almarhum menentukan Kaimana sebagai calon kabupaten musrembang pertama kali di Papua Barat. Kenapa itu dengan membuka udah perlu satu banyak yang di Indonesia gitu ya, betul. Dan gedung ini kita pakai untuk musrembang pertama kali di Papua Barat. Gitu ini 3 bulan kita kerja gedung ini. Hari ini kita kabupaten dulu di sini bicara tentang provinsi Papua Tengah. Papua Barat Tengah. Ini kan berarti bahwa ruang ini sudah terbuka. Kita berdoa sama-sama untuk kita bisa menentukan tempat yang paling layak untuk penempatan ibu kota provinsi di Papua Barat Tengah ini. Sedikit begitu, tambahan ada satu, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Saya pilih Gubernur pimpinan lembaga masyarakat adat Kabupaten Papua. Kebetulan Dewan Adat tidak hadir, tapi Pak Ketua mengizinkan saya untuk menemani pemerintah. Orang saya bisa ada di mewakili orang tua di bawah. Saya sampaikan amanah saja. Mohon izin yang berada di teman-teman. Orang tua di dalam pesan begini dulu sampai di daerah. Kasih tahu kepada pertama Pak Bupati dengan yang punya wakil dan orang-orang hebat yang pimpin ini. Pertama kalau mau kasih tadi di provinsi di wilayah ini di Casila ini,
jangan karena orientasinya politik, kekuasaan, uang, bantuan industri dan sebagainya. Tetapi harus berpegang kepada urat akar jati diri budaya negeri ini yang ada di Bahau, sama yang di Kaimana di sini kira untuk meredaksikan Brau sampai ke luar biasa sama ini. Itu kita menentukan itu. Lalu buat semua orang tua paham besar kita ini semua berada satu. Jadi tidak boleh meraih seorang tempat mencari budaya provinsi. Taruh di Papakyo sama, kita semua punya. Taruh di Bentuni sama, taruh di Wandala sama, taruh di Kaimana sama. Jadi kalau kita bisa bersepakat sama-sama maka itu sudah. Tapi kebetulan Profesir dengan tim ujian ada bikin. Kalau kita melihat di peta tadi yang kuning itu, rasanya anak mengarah beberapa itu. Orang itu lagi dari mana? Mungkin kata yang belum bikin kata Prof. Basir ini ada manfaat jadi tim geser-geser barang itu sedikit supaya masuk. Tidak demikian. Kita baru tentu belum pakai Prof. Basir untuk bicara kalau bisa fokus tidak dibanting. Kami di Bahau pada betul bilang itu yang ini kita dikenalkan dari kita menerima saja mana yang baik. Tapi provokasi betul ini mau izin menerangkan izin tambah 1 menit. Nanti masuknya 2018. Karena kita kalau bilang itu di mana mau masalah soal batas atau ini. Benar ya? Saya kebetulan di Timur yang agak kepala sedikit jalan di atas kayu putih yang bukan baru. Saya bilang jangan berkenal. Pokoknya masih ingat ya. Jangan berkenal. Karena sebetulnya pada beberapa itu ada di punya wasiat baru itu. Ada sesuatu yang harus dibangun di atas padan beberapa yang luas itu. Itu bukan punya orang paham. Kan kita semua Pancasila ini. Sesuatu ya itu sudah ditulis dalam kitab sejarah bangsa-bangsa. Kitab suci agama yang menjadi kesaksian para nabi, imam dan rasul. Mengenai dapat itu semuanya yang kita semua yang ada di dunia ini termasuk kepada saudara yang ada sampai di ujung timur, bahkan yang jalan terus sampai ujung Sumatera sampai Madagaskar sampai di Afrika dan keliling dunia. Izin saya tidak berubah tapi kesan dan lalu tutur dan begitu. Saya ingin sampaikan bahwa kita tidak boleh beraya soalnya. Jadi padang sudah ada, silahkan nanti kalau kita sepakat itu sudah kita terima. Lalu kita bawa ke Jakarta untuk ditetapkan bersama-sama kita terima. Saya kira itu Prof yang saya diizinkan untuk sampaikan bersama dengan tutur di Bapak. Kalau bisa kita sepakat sama-sama dengan berjalan. Itu saja. Terima kasih. Saya dari Kebanyakan Bintuni dari suku Irantu. Nama saya Martin Basin. Di sini saya sampaikan bahwa nanti provinsi ini untuk suatu pelayanan ini harus di tengah. Jadi memang beberapa kabupaten ini garis kedua. Jadi saya usul supaya kabupaten ini di tengah di antara beberapa kabupaten yang ada ini supaya menjangkau semua kabupaten jangan sampai ada yang jauh dari sini. Berikut tempat-tempat yang saya lihat itu di tengah itu nanti bagian separuh dari Bapak, separuh dari Kaimana, separuh dari Bintuni, separuh dari Wandangan. Seperti itu dapat di tengah di wilayah Bogor sana. Wilayah Wafat kita sampai disirkan yang atas di situ. Tapi kalau mau buat sementara, kalau mungkin tempat provinsi sementara sambil tunggu kabupatennya mau, kalau saya tidak bisa, saya usulkan kamu yang itu. Terima kasih. Kesempatan berikan kepada saya. Nama saya Agus Sorosona, Pemuda Muda Tujuh Suku, Kabupaten Bintuni.
izin pimpinan sidang dengan Pak Bupati secara langsung saja menyikapi rencana di OB Papua Barat Tengah pada kami di Teluk Bintuni dari 7 suku yang ada di Teluk Bintuni dengan Papua lainnya dan Nusantara yang ada di Teluk Bintuni melakukan penjaringan, dan di situ mendapat kesepakatan bahwa kami mendukung secara penuh untuk pemekaran di OB Papua Barat Tengah, tapi dengan catatan untuk sementara di Kabupaten Teluk Bintuni. Yang pertama. Yang kedua, nanti pengembangannya nanti kita lihat kita berjalan mana dan semua disitu. Dan kedua, saya juga ikut menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh moderator yang kedua, bahwa manusia maka kita kembali kepada Undang-Undang 20 tahun 2021 pasal 76 yang tepat itu, bagaimana orang asli Papua itu harus berkecimpung langsung di dalam itu. Maka itu sudah layak. Itu sudah layak. Karena kami Bintuni ada 7 suku, tambah di Papua lainnya maka 8, tambah di Nusantara maka 9. Papua Barat untuk memisahkan yang lain, tetapi untuk kita semua. Jadi kami minta mungkin bisa Bintuni setelah itu baru pengembangan selanjutnya mungkin berat atau dalam terus lagi. Demikian Pak Ustaz kita. Hadirin Morenga, Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Ulam, dan juga tim pertama yang ke Jakarta dalam membahas kebijakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita kalian. Yang terhormat para tuan-tuan bupati, yang terhormat para tuan-tuan wakil bupati, yang terhormat Profesor Tim Kadi, yang terhormat para sekda kabupaten, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, masyarakat adat, Kabupaten Papua, Bintuni, Kaimana, dan Teluk Ulam. Saya akan menyampaikan saran, pendapat dan masukan dari Dewan Adat Papua Daerah Ulam dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya maka pada hari ini Sabtu tanggal 11 Februari 2023 perwakilan dari 4 kabupaten hadir di Kaimana Kota Sejak pada pertemuan ketiga dalam rangka membahas tentang lokasi calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah. Pada pertemuan yang indah dan berharga ini, mari kita satukan hati, pikiran, dan komitmen kita untuk menentukan yang terbaik bagi kita maupun bagi masa depan anak-anak cucu kita yang akan datang. Sehubungan dengan penempatan lokasi calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah, maka kami Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Pengusulan daerah otonom baru DOP Pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah adalah perjuangan dan kerja keras kita semua. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai dan menghormati dengan mengutamakan persatuan dan rasa kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. B. Dalam menentukan lokasi calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah harus adil dan bijaksana sehingga tidak terjadi keteguran sosial di antara kita. C. Penempatan lokasi calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah harus berada poros tengah antara 4 kabupaten sehingga dapat menunjang masing-masing 4 kabupaten. D. Kami mohon dengan hormat agar pengusulan daerah otonom baru DOP Pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah tidak dijadikan sebagai bahan bisnis atau bahan politik atau kepentingan sekelompok orang tertentu, tetapi untuk perdebatan pembangunan
Sementara 4 kabupaten. Sebelum saya jumpa ini, kami memberikan waktu kepada kepala Bapeda Kabupaten Teluk Bernama untuk dapat menampilkan lokasi yang diusulkan oleh ulama. Lokasi calon ibu kota provinsi Papua Barat Tengah sesuai dengan namanya. Namanya adalah Provinsi Papua Barat Tengah. Maka porosnya ada di tengah-tengah. Ini masing-masing kabupaten mengusulkan. Maka ini dari kabupaten yang pertama kami mengusulkan ini, bukan kita. Ini kita mengusulkan. Ya, Bapak Kepala Bapeda bisa jelaskan. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kaimana, yang kami hormati Bapak Bupati Teluk Bernama, Bapak Bupati Teluk Bintuni, dan Bapak Bupati Falfat, Ibu Bupati Falfat. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati 4 kabupaten, para ketua DPRD, yang kami hormati ketua tim kaji tim daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Tengah, yang kami hormati para ketua lembaga musyawarah adat dan seluruh tokoh masyarakat, pimpinan daerah. Perkenankan kami untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua DAM wilayah Bondama. Sebagaimana kita dengarkan tadi, Bapak Prof telah menggambarkan tentang 2 lokasi tinjauan tim, yakni Falfat dan Bintuni. Sebagaimana pula Bapak Prof menyampaikan idealnya ada sandingan dalam hal ini Teluk Bernama dan Kaimana, maka perkenankan kami menyampaikan gambaran tentang Teluk Bernama. Area yang kami arsir ini kemarin kami coba untuk melalui jalan darat, mulai dari Lompon di Wijaya Sentosa sampai dengan Lompon Kensi. Jalan tempuh kami 2 hari menginap semalam. Kemudian kalau kita berdasarkan rute ini kurang lebih 126 km. Areal yang gambaran orange ini wilayah Teluk Bernama meliputi distrik Kuriwamesa, Kampung Sini, kemudian berbatasan secara administratif pemerintahan dengan Kabupaten Teluk Bintuni yang kuning muda, sehingga lokasi yang diusulkan meliputi 2 kabupaten, Kabupaten Teluk Bernama pada distrik Kuriwamesa, Kampung Sini, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tapi mohon maaf, distriknya kami tidak tahu posisi distrik di sini. Total keseluruhan untuk wilayah di Teluk Bernama 129,35 km persegi, dan di Teluk Bintuni seluas 250,31 km persegi. Jumlah keseluruhan 379,66 km persegi. Ini yang kami usulkan dari Teluk Bernama.
sebagai sandingan referensi bagi tim Pak Prof dalam pengambilan kebijakan jikalau itu memang diserahkan kepada tim terkait dengan syarat-syarat teknis. Tetapi kalau itu dikembalikan dalam konsensus kesepakatan bersama, itu juga menjadi keputusan bersama yang akan ditindaklanjuti. Terima kasih waktu kami. Saudara-saudara, kami dapat terima kasih Tuhan Melon dan memberkati kita semua. Semoga Papua Barat sukses. Atau lembaga masyarakat adat di masing-masing kabupaten. Yang pertama dari Kaimana ini pada intinya mengusulkan agar calon ibu kota provinsi Papua Barat Tengah ini bisa mengakses ke seluruh kawasan di 4 kabupaten, bisa mengakses ke seluruh kawasan di 4 kabupaten. Kemudian dari FAFAT ini juga menyampaikan bahwa orientasi kita jangan pada hal-hal lain seperti politik, bisnis dan lain sebagainya. Kita adalah satu kesatuan di Jazirah ini. Papua Barat Tengah ini kita semua yang punya. Kita bijak dalam menetapkan ibu kota ini. Jadi semuanya duduk bersama, sama rendah dan berdiri sama tinggi. Seperti itu kira-kira. Kemudian dari Teluk Bintuni harus mencakup 4 kabupaten mendukung pembentukan provinsi Papua Barat Tengah dengan lokasi sementara ibu kota ada di Teluk Bintuni. Kita semua, jadi kita harus saling menghormati. Kemudian penetapan ibu kota harus arif dan bijaksana. Kemudian tidak dijadikan sebagai lahan bisnis dan lahan-lahan politik. Usulan lokasi yang tadi disampaikan itu adalah mencakup dari wilayah Bintuni dan Bernama yang sudah ditetapkan tadi. Semua ini merupakan usulan dari masing-masing kabupaten. Sementara ini itu tanggapan dari dewan-dewan adat atau masyarakat adat yang ada di 4 kabupaten. Kita masih menunggu untuk dipersiapkan tanggapan dari para kepala daerah untuk menyimpulkan apa-apa yang sudah tadi disampaikan atau suara aspirasi dari masyarakat adat yang ada di 4 kabupaten ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang disediakan untuk kami dari pemerintah daerah Kabupaten Papua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kaimana dengan Wakil Bupati, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Yang saya hormati Bupati Wandama, Wakil Bupati Wandama, juga dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Yang saya hormati Bupati Bintuni dan Wakil Bupati Bintuni dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan. Puji dan syukur kita boleh naikkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kesempatan yang baik ini di Kaimana, di mana kita sama-sama berniat untuk bagaimana membentuk satu provinsi, yaitu Papua Barat Tengah, yang kita sudah sepakati bersama di Kabupaten Wandama. Oleh sebab itu, setelah materi yang sudah disampaikan oleh tim pengaji yang sudah membantu kita dari Universitas Cenderawasih, dan sudah juga kita dengar dari kita punya tokoh-tokoh adat yang memberikan masukan, saran dan pikiran dari masing-masing kabupaten menjadi diatur untuk bisa berpikir secara baik dan bagaimana untuk kita memutuskan lokasi atau tempat pembentuknya provinsi Papua Barat Tengah. Oleh sebab itu saat ini kami berempat diberikan tanggung jawab lagi untuk dari sisi pemerintah, bagaimana konsep pemahaman pemerintah terhadap pembentukan provinsi Papua Tengah, Papua Barat Tengah dari konsep masing-masing pemerintah daerah. Oleh sebab itu kita akan melihat bersama bagaimana konsep pemerintah daerah Kabupaten Papua yang kami tuangkan dengan pertimbangan teknis ibu kota provinsi Papua Barat Tengah di Bungrai.
perkembangan ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah, yang dimana pertama kondisi calon ibu kota memilih wilayah administrasi definitif sebagai ibu kota atau distrik dengan luasan yang cakupan 2,574 km persegi. Relatif datar 4 sampai dengan 14% presentasi hidrologi dengan potensi luas yang tersedia, kondisi geologi 50%, alumi, kerikil dan pasir, lahan sangat potensial, infrastruktur tersedia. 2. Kesiapan lahan dan tanah adat kurang lebih 200 hektar yang telah diserahkan oleh masyarakat adat. 200.000 hektar. Yang ketiga, berada di kutub pertemuan antara Kabupaten Fakfa, Kaimana, Bentuni, dan Wandama. Keempat, sudah berdasarkan pertimbangan historis, fisiologis, dan sosiologis. Yang kelima, kondisi kependudukan, sosial budaya, perekonomian, dan potensi wilayah adat sangat berpeluang. 6. Kondisi aktivitas dan utilitas daerah melayani kabupaten di sekitarnya. Yang ketujuh, jarak antara kabupaten calon wilayah DOB Papua Barat Tengah cukup dekat dengan Fakfak 167,5 km, Kaimana 100 km, Bentuni Babo 40 km, Wandama 360 km, lebih dekat. Setelah memiliki dokumen perencanaan yang cukup lengkap, memiliki dokumen rencana tata ruang, dokumen agrohutan, kajian pengembangan kota, pusat pertumbuhan baru, studi ibu kota baru, dan lainnya. 9. Lokasi pengembangan satuan pemukiman baru, transmigrasi lokal, transmigrasi tambahan. 10. Kemampuan Bumberai untuk dapat dikembangkan bandara dengan fasilitas sisi udara 2,540 meter kali 300 telah tersedia studi bandara baru. 11. Bumberai masuk di dalam kebijakan strategi nasional, program Quick Wins, program yang telah tercapai. 12. Dari strategi keamanan wilayah sangat mendukung dan tersedia lahan untuk membangun batalion dan korem untuk dibutuhkan Provinsi Papua Barat Tengah. Next, ini petanya Kabupaten Bentuni, Kabupaten Teluk Wandama, Kabupaten Fakfa, Kabupaten Kaimana, Bumberai ada di posisi tengah. Jarak antara kabupaten Bentuni 540 km, Wandama 360 km, Kaimana 100 km, Fakfa 167,5 km. Artinya Fakfa juga tidak ada di dalam Bumberai, tapi ada di posisi tengah, yang dimana dari kita Otsus 7 wilayah adalah salah satunya Bumberai. Kalau kita mau menghargai kita punya wilayah adat, ya kita semua harus bisa setuju untuk taruh di Bumberai. Berikut lagi pertimbangan historis di Papua Barat Tengah. Salah satunya 7 wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang merupakan pertemuan suku-suku besar yang ada di Papua Barat Tengah. Yang kedua, Papua Barat Tengah Bumberai
menjadi salah satu bagian dari wilayah adat Papua serta merupakan wilayah ex-Afrili Fak-Fak. 3. Memiliki kaitan erat dengan sejarah nasional di Indonesia maupun sejarah integrasi Irian Barat ke dalam wilayah NKRI. 4. Sejak zaman dulu, wilayah adat Bumberai telah dikenal dalam keperpustakaan kuno Kerajaan Majapahit. Berikut pertimbangan fisiologis DW Papua Barat Tengah. 1. Kedudukan wilayah Papua Barat Tengah berada di wilayah adat. 3. Berada di tengah di antara Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bentuni, dan Kabupaten Teluk Wandama. 2. Dilihat daerah sejarah pemerintah masa lalu, wilayah Bumberai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, West Begonia Irian Barat, atau Irian Jaya, tanah Papua sekarang dibagi dalam 2 Afrili kesenian, yaitu Afrili Nur Yogelia di Manokwari dan Afrili West and Just Begonia di Fak-Fak. 3. Pertimbangan kultur dan ikatan emosional masyarakat yang berada di wilayah Papua Barat Tengah atau Bumberai memiliki kesamaan sehingga dapat mencapai visi yang sama dalam membangun provinsi yang baru. Rapat keluarga besar dari, saya tidak sebutkan lagi jabatan dan pangkatnya, tapi semua keluarga besar dari Wandama, dari Bentuni, dari Kaimana, dan juga dari Fak-Fak. Tadi kita sudah dengar beberapa pendapat dan juga tadi Wakil Bupati Fak-Fak sudah menyampaikan. Tentunya ini adalah sebuah kajian akademis, jadi tentunya kita hormati semua pendapat dari seluruh kabupaten yang menawarkan tentunya berhubungan dengan ibu kota. Namun demikian perlu kami kembali lagi dari awal tentang komitmen kita bahwa yang lain provinsi sudah jadi. Jadi jangan sampai nanti ibu kota ini kita tidak ada kesepakatan dan kita kemudian tidak bisa jadi provinsi ini. Oleh karena itu, tujuan kita pertama kali untuk provinsi ini adalah untuk mempercepat pelayanan pemerintahan pembangunan dan masyarakat untuk orang-orang asli Papua yang tinggal terpencil, terjauh, terisolir untuk mendapatkan pelayanan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kami. Saya mau menyampaikan sedikit perasaan saya dalam perjalanan dari Wandama sampai ke Kaimana. Mau bilang puisi bukan, tapi sedikit saya dari Teluk Wandama menuju Teluk Argoni, melalui laut, darat, dan kembali ke laut. Di perjalanan kutemukan gunung, lembah, daratan, dan sungai. Kudapati juga titik simpang jalan dari Wandama menuju Bintuni, menuju Kaimana dan Fak-Fak. Di Jembatan Merah, Kali Darmasa, dan Kali Kuli, kurenungan jauh perjalanan yang melelahkan ini. Tapi di sana ada harapan, kiranya suatu saat bermanfaat bagi generasi-generasi di wilayah adat Bumberai. Di titik ini kududuk merenung, suatu saat generasi baru, anak-anak pintar di wilayah adat Bumberai akan merancang dan membangun sebuah kota di tengah hutan belantara ini. Saya dan tim seluruhnya sangat meyakini. Terima kasih. Demikian perasaan, ungkapan perjalanan yang panjang melelahkan di tengah hutan belantara dari Wandama sampai ke Teluk Argoni. Ibu bapak sekalian kami hormati, dan kita harus jaga generasi kita, tidak boleh sampai kehilangan tata nilai yang diberikan oleh orang tua kita turun-temurun. Karena dari itu kami menyampaikan beberapa hal di sini. Pertama,
kami pemerintah dan masyarakat adat mendukung berdirinya Provinsi Papua Barat ini. Itu sudah kita lakukan beberapa tahap, dan di utama juga saya pikir Kabupaten Kaimana dan Bintuni Papua semua sudah melakukan deklarasi dan sudah dilakukan. Yang kedua, tadi disinggung oleh narasumber dan moderator MC bersama tim untuk utama sudah di kabupaten sudah dibuat, sudah tanda tangan. Tinggal hari ini kita harus menyelesaikan bersama untuk memberikan legitimasi kepada tim kaji untuk melakukan kerjaan. Yang ketiga, kami terus diskusi membahas setelah ini berjalan tim provinsi setelah saya lupa tanggal berapa lapor bupati di kirim PKK yang kita bertiga bicara itu. Setelah itu bentuk tim lapor bapak gubernur, dan kemudian tim bekerja ke provinsi, ke pusat bertemu dengan kementerian lembaga di sana, pakai tim ada, terus diskusi berjalan. Tentunya saya percaya di Papua, Kaimana, Bintuni semua juga melakukan hal yang sama. Tapi dari semua itu tentunya kita sedang berpikir bagaimana untuk kepentingan rakyat. Tadi Bapak Profesor sudah menyampaikan beberapa kriteria, salah satunya adalah bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Dan oleh karena itu terkait dengan penetapan ibu kota provinsi juga hitung ini. Kalau tadi yang disampaikan kita karena dokumennya sudah diberikan oleh tim dari provinsi untuk masing-masing kabupaten, setelah kita pelajari. Kalau tadi disampaikan Ibu Bupati Kaimana, mohon maaf, 360 kilo itu baru dari Animsari atau Bubrai ke Nikiwar, belum sampai menyeberang terus ke Wasior, berarti lebih dari 360 kilo. Oleh karena itu tadi kami lihat peta yang diusulkan oleh tim kaji mohon dipertimbangkan, sebab kita bicara kemarin Bapak mantan Wakil Bupati Papua Kaimana mengusulkan bahwa lokasi kota provinsi kiranya mudah diakses oleh semua wilayah kabupaten. Kami kembalikan kepada Bapak tim kaji untuk bisa melihatnya. Ada satu hal penting yang menurut saya perlu sampaikan juga, yaitu menyangkut ibu kota provinsi dan tadi peta yang disampaikan oleh tim kaji tidak beririsan dengan yang kami usulkan. Utama yang sangat jauh. Ini rakyat akan mempertanyakan kepada kami Modama. Sebab kenapa saya sampaikan ini? Mereka bilang begini, 6 jam kami ke Manokwari, cukup naik kapal ekspres, kami tiba di Manokwari. Naik kapal Margaret, berangkat jam 5 pagi sudah tiba. Naik speedboat 4 jam sudah tiba di Manokwari. Walaupun jalan-jalan darat jauh, tetapi kami sekarang sedang membangun konektivitas, merancang konektivitas antar pulau, sehingga ada kapal yang bisa menghubungkan antara timur dan barat dan langsung naik ke darat Manokwari, lebih dekat lagi. Jadi contoh dari Pulau Nuswar, Pulau Ron, dari Wasior sendiri cukup menuju di kampus atau YMK atau Perbuatan naik mobil 2 jam sudah sampai di Manokwari. Ini hal-hal yang harus saya sampaikan, suara rakyat dari Modama, supaya saya tidak berdosa kepada tanah dan negeri ini, juga kepada Tuhan. Dan
Kalau terlalu jauh, saya harus terbuka menyampaikan, kami harus berpikir makanya. Nah, tentunya kita membangun satu kota itu tentunya untuk kemudahan akses, kemudahan akses seluruh aspek, transportasi, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain seluruhnya. Itu yang harus kami sampaikan. Kami menyampaikan kepada tim kaji dan semuanya, kami tetap mengusulkan kalau saya bayar di Kodama, biarlah dan Kodama jangan terlalu jalan jauh. Sebab kami punya satu peluang bahwa kami bisa sekarang menggantikan posisi Raja Ampat. Raja Ampat sudah masuk Papua Barat ya. Papua Barat sudah tidak punya lagi Raja Ampat. Dan Kodama masih akan menggantikan. Tapi kalau kami ada di Papua Barat Tengah, maka kita sama-sama ada Kodama, ada Triton, dan lain-lain. Kita akan bergabung. Jadi satu kekuatan besar. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bupati, para wakil bupati, para pimpinan DPR dan anggota DPR, baik dari provinsi maupun kabupaten yang ada di 4 kabupaten, dan juga dari MRT, ketua-ketua Dewan Adat yang ada di 4 kabupaten ini, dan juga para sekda, para pimpinan OPD, forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di 4 kabupaten juga, serta masyarakat adat dan tokoh muda dan seluruh tamu undangan yang saya kasihi. Pertama-tama sebelum saya sebagai pemerintah menyampaikan beberapa hal, tadi sudah disampaikan dari keterwakilan Dewan Adat yang disampaikan oleh Pak Yohan. Kita di sini juga ada 2 raja, jadi alangkah baik saya memberikan kesempatan dulu kepada para raja juga untuk menyampaikan aspirasi, ya, sebelum saya sebagai pemerintah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu saya mohon dengan hormat mungkin Bapakku, Bapak Hakim Ahmad Maiduarau bisa menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Saya terharu mendengar cerita saudara Bupati Kodama yang melakukan napak tilas perjalanan Buri menuju Kaimana. Bagaimana beliau menceritakan dia melakukan perjalanan dari Kodama bisa sampai ke Kaimana, pakai mobil, jalan kaki, naik perahu, pakai mobil, dan akhirnya bisa sampai ke Kaimana. Alhamdulillah. Saya juga ingin kembali ke Kodama. Ada suatu nyanyian hebat yang menceritakan tentang jati diri kita. Lagu Kuri Pasai Satu yang dinyanyikan oleh Profesor. Kita semua bisa nyanyi, kalau saya nyanyi. Ini sebuah lagu yang menceritakan perjalanan manusia. Bagaimana Kuri berjalan menuju ke arah selatan, masuk ke dalam suku-suku di kawasan Trupin-Tuni, daerah Babong sampai Otoweri, dan berjalan ke arah daerah selatan sampai Kaimana dan seterusnya. Sedangkan Pasai berjalan ke arah utara dan tempat perhentiannya di Kali-Kali dari bulan jauh banget. Ini harus kita ketahui. Kita selalu mencari dan mencari kebenaran. Pasai berjalan. Yang kita ketemukan di mana? Kuri. Jangan jadi pertentangan di antara kita. Kita cuma satu. Dulu kita tergabung dalam Afdel Perpak, rumah besar kita. Saya minta Mama kumpulan anak biar baik.
Abdel Fatwa, Residen Fatwa, rumah besar kita, tempat kita kumpul itu. Ya, konsekuensi itu, mama beranak-anak banyak ya, anak-anak mau kawin untuk bikin rumah sendiri ya, bikin kabupaten baru, betul ya? Oke. Apakah kabupaten baru ini juga meretas alat dan budaya kita? Atau dia hanya bagian dari batas-batas administrasi pemerintahan? Ini yang harus kita sepakati. Para bupati harus bekerja keras untuk terwujudnya niat dari kita semua ini. Tidak usah kita pertentangkan di mana untuk provinsi Papua Barat Tengah ini. Perjalanan provinsi Papua Barat Tengah ini bukan perjalanan daripada sebuah keinginan pemerintahan saja, tapi sebuah perjalanan besar anak manusia, turunan Budi dan Pasai, untuk bergabung kembali menjadi satu kesatuan besar. Dan tadi Pak Bupati Wandama bicara, kita harus sharing yang baik, jabatan-jabatan yang ada. Benar, yang bersifat akumulatif ini harus kita jalankan. Di samping perulihan dan antar Bapak Bupati, kita harus regulasi. Kita buat peraturan daerah. Ada kewenangan otsus kan? Kita bisa buat otsus untuk sharing, sehingga kita naik sama-sama, memimpin sama-sama. Siapa bupati, siapa wakil, siapa sekda, sampai ke DPR, sudah pasti. Ada 4 jabatan penting yang harus kita sharing. Jangan sekarang mengurai lagi menjadi bupati, menjadi gubernur, mengurai menjadi ketua DPR lagi, mengurai lagi jadi sekda, mengurai dari satu suku saja, atau dari satu kabupaten. Ini kita harus konsekuen melihat persoalan ini. Saya kembali lagi kepada rumah besar. Tanggung jawab Pak harus benar-benar diberikan. Saya menyesal pikiran. Hanya ada 3 bupati. Saya pun sudah perempuan ya kan. Tapi saya percaya diri. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bicara tentang provinsi Papua ini, kita sudah dipindahi oleh orang Sorong yang disebut dengan calon provinsi S and Sweet Netherlands di dunia. Itu kalau kita Indonesia kan berarti Papua Barat Daya, di dunia Barat Daya. Persaudaraan masyarakat adat Bombay Raya, persaudaraan kulit Pasai. Itu yang saya ingin mengatakan. Kita melihat realita, ini adalah masalah kita. Saya dulu berpikir bahwa dengan kita diam, Indonesia akan merekrutmen provinsi ini. Kalau Indonesia bilang kita membentuk provinsi-provinsi dengan unsur masyarakat wilayah adat, yang saya tidak perlu berjuang seperti ini. Tahunnya sudah selesai. Betul tidak? Dan ternyata yang bukan wilayah adat tidak kemudian kita bisa. Saya pikir tadi ada yang minta kita untuk dari Pak Bupati Wandama bahwa kita harus bicara di Jakarta, bicara di Presiden, dan bahwa bagaimana ada Makabori, ada Nicholas Kades, ada tokoh-tokoh Papua dari Bintuni dari Kaiman yang mati sebagai pejuang kapal KRI Yosudari. Indonesia tidak bisa menyangka bahwa perang besar daripada turunan saya begini. Kita berdiri pada masa depan begini. Tetapi dalam perjuangan ini kita seperti yang ada di belakang. Ini tidak boleh terjadi kalau kita satu. Kalau bicara batas ibu kota provinsi lain, kita duduk sendiri Bapak Bupati, jangan bicara kabupaten ke sendiri kan selesai. Supaya enak, supaya baik, supaya bagus, supaya kita terima dengan pendekatan saudara. Kalau kita bicara pemekaran provinsi
ke hati. Tidak ada ego dari masing-masing bupati. Semangat yang sudah terbangun, mulai dari pertemuan yang disampaikan Bapak Bupati Lama pada bulan 4 atau bulan 5 tahun 2022 itu merupakan cikal bakal atau semangat yang sama untuk kita lahirkan Provinsi Papua Barat. Tadi sudah disampaikan oleh tim pengaji beberapa indikator untuk ibu kota baru. Pertama secara konsensus, yang kedua berdasarkan PP 78. Kita sudah dengar sama-sama paparan yang disampaikan Bapak Prof itu. Sehingga kalau saya pertegas yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat, berharap ibu kota provinsi nanti ini bisa menjangkau 4 kabupaten yang ada. Kalau disampaikan oleh Bapak Monas bahwa pertama rakyat kepala daerah waktu zaman Bapak Gubernur Pak Pral itu bagaimana? Berharap nanti kalau secara indikator kajian nanti itu kita juga siap tawarkan untuk Provinsi Papua Barat. Sini saya mau sampaikan, apabila kita nanti sepakat itu adanya satu ibu kota baru, sudah tentu untuk membangun satu ibu kota baru ini kita harus berpikir sarana prasarana, karena tidak mungkin ibu kota baru lahir ini tanpa ada sarana prasarana. Untuk itu, kalau nantinya Kaimana dipercayakan sebagai provinsi persiapan, contohnya sambil nanti kita membangun sarana prasarana di provinsi yang baru ini, kita siap untuk membuat perjalanan bahwa ini hanya sementara saja, bukan untuk seterusnya supaya ada komitmen bersama. Kenapa kita sampaikan demikian? Dari akses Kabupaten Kaimana kita sudah punya pelabuhan laut yang cukup memadai, dan juga kita punya Bandara Utara. Bandara Utara Kaimana tahun ini tahun 2023 ada bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk melengkapi sarana prasarana. Dan kalau pekerjaan ini berjalan dan selesai di pertengahan tahun, pesawat berbadan besar akan masuk di Kaimana. Jadi ini bagian informasi yang kita semua. Yang kedua, sudah tentu kalau kita bicara berkaitan dengan semangat yang sama untuk pemekaran provinsi baru, saya minta supaya kita harus lebih transparan bicara masalah pembiayaan. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Selama ini dari pertemuan pertama, kedua, dan hari ini ketiga, saya berharap kita harus punya satu hitungan sehingga beban-beban ini kita bisa berbagi bersama-sama. Tidak ada salah satu kabupaten yang dianggap sebagai pelopor dan penggagas. Ini semua kita bersama-sama. Bukan hanya itu, kita juga harus pikirkan masalah nanti logo. Ya, logo ini kita bisa sama-sama sepakati apa nanti burung kata buah kan contohnya. Mampu sudah ada ya. Mampu sudah ada buah. Mungkin apa? Kalau kita Kaimana langsung burung Garuda, logo kita ini burung besar. Kita lihat di daerah ini burung Garuda. Yang berikut saya juga setuju sama Bupati Kota.
Kalau kita bicara nanti provinsi di Jambi, harus ada agreement bersama para daerah, tokoh-tokoh adat, ya, supaya provinsi ini hadir untuk seluruh masyarakat adat yang ada di wilayah adat Ombara itu sendiri. Jangan ada yang diberikan porsi lebih, ada juga yang tidak. Tujuan dari percepatan pembangunan, tujuan daripada lahirnya Orde Baru adalah percepatan pembangunan dan juga sumber daya manusia. Saya kemarin waktu ulang tahun Fakfak, kebetulan saya dan Bupati Fakfak dan Wakil Bupati Timika. Itu dari Timika ada aspirasi mau gabung di Provinsi Ombara Raya ini. Karena mereka katakan bahwa mereka ini satu wilayah adat. Sehingga saya berharap nanti supaya tim kajian atau tim yang sudah dibentuk kita bisa juga melakukan komunikasi secara baik. Bukan hanya 4 kabupaten ini, suku-suku bisa ditambah dengan pendidikan. Jadi sekali lagi ini aspirasi yang kita sampaikan berkaitan dengan rencana pemekaran atau provinsi baru yang kita sebut Provinsi Papua Barat Tengah. Ya, baik, terima kasih. Untuk terbuka dulu. Isediro. Semua tamu yang datang dari 4 kabupaten, keluarga besar kita ini adalah keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat buat kita semua. Saya dari tadi ikuti. Saya sudah ikut sampai saudara 3 di Lompe, datang di Jakarta. Karena apa? Karena saya masih berpikir tentang nasib. Tidak mau ketika provinsi ini jadi terus 7 suku itu lenyap. Tapi 7 suku itu harus ikut dalam provinsi ini. Itu yang menjadi perlindungan saya. Dan ketika akhirnya saya bilang begini, ini harus kita jelaskan dengan ilmiah juga. Selain menjelaskan dengan pendekatan kultur, sosiokultur yang tadi kita sudah usul sampai kemana-mana, tapi harus ada kajian ilmiah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kedua saudara orang yang ada di situ ini. Mohon maaf, kalau keluarga yang 3 kabupaten ini mungkin irisan-irisannya tidak terlalu berat ya. Tapi kita di Bintuni itu kalau mau bilang bagi 2, maka 2 suku besar yang merupakan bagian dari suku besar Arfa itu adalah setengah dari populasi orang asli Papua yang ada di Teluk Bintuni, suku Sow dan suku Mostona. Lalu 4 suku yang lain itu ada di wilayah persebaran distrik Bambu Raya yang sekarang sudah jadi 6 distrik. Itu suku Sumuri, suku Yalutu, suku Wamesa, 4 suku. Dan satu yang menjadi kebimbangan nanti adalah suku Serbia. Suku Serbia ini secara adat kebiasaan mereka harus melekat langsung dengan keluarga besar Fakfak. Ya. Dan mereka ada di sini. Tapi dari sisi lokasi mereka ada di antara muara sungai di kepalayannya itu Moskona dan muaranya juga Serbia. Saya mulai merenungkan, ini kalau saya asal ambil langkah, berarti sudah itu saudara 2 suku ini harus pulang ke Arfak. Tapi coba kita dekati dengan pemahaman kekeluargaan
bahwa selama ini kita berbeda secara administrasi pemerintahan, tetapi itu tidak berarti menghilangkan asal-usul kita. Saya bicara yang buat kalian. Jadi kita di pintu ini ada 7 suku. Jadi 5 sukunya itu ada di pesisir, tapi kami 2 suku besar itu Moskona dan Sohoni masuk wilayah Berai. Tapi karena kita sudah hidup bersama dengan 2 suku yang ada di Kabupaten Tolikara atau masuk wilayah tadi, maka kita juga ikut mendukung untuk Papua Barat ini. Tetapi pada saat ini kalau tidak ada penentuan untuk ibu kota itu, maka kita kembali ke sana, kita nyatakan sikap juga kita akan kembali ke Manokwari. Itu kita harus dipikirkan baik-baik. Karena kita datang dari sana jauh-jauh ke Jurang Laut itu cuma hanya kita datang dengan itu. Karena kita ini orang gunung di Jurang Laut. Kalau saya tanya ibu kotanya di Aropa atau di sekitar situ masih dekat dengan kita. Kita dari pintu ke situ masih dekat. Tapi kalau jauh daripada itu maka otomatis kita akan bergabung dengan Manokwari. Karena kita ini adatnya di bawah gunung Kandar pada gunung apa? Kita bergerak bukan bergerak sebenarnya. Ingat itu. Jadi saya mohon untuk bisa dimengerti hal itu supaya kebutuhan kita ini juga ada. Terus ibu kota sementara juga kami minta untuk harus ditutup. Itu permintaan dari kami suku yang ada di sana. Dan itu terhadap dari kami dan kami juga sudah siap untuk menyediakan akan yang ada fasilitas yang ada untuk berdatangan ibu kota sementara di sana. Kami sudah sepakat. Berdasarkan sikap kami sudah ada, kita sudah sampaikan ke ketua DPR, mungkin nanti diteruskan untuk tim pengajian seperti itu. Jadi hari ini kita baik-baik supaya jangan sampai kita di suku yang ada di sana terpecah. 5 suku ke sini, 2 suku kembali ke apa? Seperti itu. Waktu sampai lagi. Pada kesempatan ini amanat dari kita acara pertemuan kedua di Gunung ini kelihatannya tidak tercapai bahwa pada pertemuan ketiga di Kabupaten Kaimana ini sudah ditentukan dan sudah disepakati bersama satu lokasi wilayah yang menjadi calon ibu kota provinsi Papua Barat Tengah. Karena masing-masing menanggapi dengan mengandalkan daerah wilayahnya sehingga tidak menemukan titik. Daripada kita ngomong namanya tidak jelas sampai besok atau sampai kapan nanti saling tarik menarik akan tetap berlanjut. Saya pikir ini fenomena yang kita hadapi bersama. Tarik menarik akan terus berlanjut. Walaupun dari luar ahli juga menyatakan bahwa kita harus bersama karena bahwa provinsi kita semua punya. Juga yang menyatakan bahwa kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, lalu juga saling dorong-dorong dan seterusnya, tapi tidak menjawab berita acara Pongkena di sepakati di Bundama bahwa di Kaimana itu final kita membawa satu titik lokasi kita masing-masing membawa aspirasi sebagaimana pemaparan dari tingkat yang juga akomodir seluruh kabupaten yang ada di wilayah provinsi Papua Barat dengan calon provinsi Papua Barat Tengah ini, bahwa akan terjadi satu kesepakatan, satu kesepahaman kita bersama untuk mengakomodir semua kabupaten yang ada di calon wilayah provinsi Papua Barat Tengah. Tadi sudah dipaparkan yang diberikan di atas. Dan ini akan menjadi opsi kita atau kesimpulan kita atau hasil pembahasan kita yang akan kita keluarkan dalam berita acara yang gambarnya seperti ini akan saya bacakan. Pengen saya lemparkan ke full supaya kita mengenali bersama dengan kepala ini. Hal ini akan saya dibantu oleh kepala Bapeda Kabupaten Bintuni, Pak
manusia, yang kedua membuat kita gembira. Baik, saya akan coba memberikan kita sedikit catatan terkait dengan pertemuan ketiga di Kabupaten Kaimanan. Yang pertama, ada satu amanah yang harus kita putuskan bersama berdasarkan kesepakatan Undama pada poin 6 bahwa calon ibu kota provinsi Papua Tengah akan ditetapkan berdasarkan kriteria. Pertemuan siang hari tadi, Bapak Profesor Basir telah memberikan kita pandangan dan tetap beliau menyarankan agar penetapan calon ibu kota menggunakan dua cara, tetapi lebih pada cara yang pertama adalah konsensus atau kesepakatan. Nah, 4 bupati telah menyampaikan pandangan, pendapat dan usul masing-masing. Yang sebenarnya 4 pandangan dari para bupati ini telah beririsan, baik dari aspek geografis, aspek historis, aspek aksesibilitas, aspek-aspek lain yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, sehingga sebenarnya sudah mengerucut pada satu poin. Poin inilah nanti akan kita susun di dalam berita acara. Karena tentu masing-masing pandangan ini juga diperkuat oleh masing-masing tokoh adat dari masing-masing kabupaten. Oleh karena itu, Bapak Bupati izin Bupati Kaimana, Bintuni, Turkundama dan juga Wakil Bupati Pakpak, kita coba merumuskan apa yang menjadi kesepakatan ini sebagai amanah dari kesepakatan Undama. Sesuai dengan hasil diskusi yang kita lakukan dengan Pak Pro, disarankan bahwa pertemuan hari ini tetap ada satu kesimpulan. Jika itu tidak bisa menjadi sebuah keputusan, kesimpulan itu kira-kira bunyinya seperti ini: penentuan calon ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Tengah diusulkan pada satu titik yang beririsan antara 4 kabupaten dalam wilayah PBT, PBT. Saya ulangi, diusulkan pada satu titik yang beririsan antara Kabupaten Papua, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Turkundama. Karena apa? Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Undama. Perjalanan itu telah memberikan kita uraian sebenarnya bahwa kalau ditarik dari sini jaraknya menjadi jauh. Demikian juga Bupati Bintuni, Bupati Kaimana dan juga Bupati Papua. Nah, oleh karena itu, poin inilah yang harus kita masukkan supaya ada satu kesepakatan adalah titik yang beririsan antara 4 kabupaten ini akan ditentukan setelah dilihat oleh tim kajian, tim ahli, sehingga tidak ada intervensi, akan diukur titik-titik koordinatnya. Gitu. Itu poin pertama, nanti kita rumuskan di dalam berita acara. Kemudian yang kedua, apabila hal ini setelah nanti ditemukan titik koordinat dari 4 irisan itu ternyata belum bisa disepakati, maka cara yang terakhir adalah penetapan calon ibu kota PBT diarahkan pada peraturan pemerintah 78 tahun 2007 yang di dalamnya ada 26 indikator dan 66 subindikator, dan ini akan dinilai secara independen dari sisi akademis. Nah, poin ini perlu kita masukkan di dalam berita acara. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan ini agar bisa menjadi sebuah keputusan, maka diminta kepada para bupati untuk tetap mengajukan proposal yang diserahkan kepada tim pengkaji. Karena kemarin sudah ada
penyampaian kuesioner pada saat dilakukan FGD. Tetapi kuesioner ini belum lengkap. Dimaksud belum lengkap karena pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu belum termuat secara substansi di dalam proposal itu atau dokumen-dokumen yang disampaikan di dalam kuesioner. Nah, sehingga nanti pada pertemuan yang berikut ini akan kita berikan kesempatan pada Pak Prof dan timnya untuk memberikan kita informasi tentang titik koordinat yang beririsan dari 4 kabupaten ini. Karena apa? Kalau kita berdebat, kita masing-masing menyampaikan pandangan dan pikiran kita tanpa ada intervensi regulasi untuk menentukan ini, akan sulit kita menemukan. Karena apa? Tentu akan masing-masing bertahan pada pendapat yang tentu kalau kita nilai itu bisa sebagai subjektif. Karena kita membaca apa yang disampaikan Bupati Bintuni, Bupati Prakpak, Bupati Kaimana dan juga Bupati Tugundana, semua memiliki alasan-alasan yang baik dari aspek geografis, sosiologis, dan juga aspek-aspek lain. Kalau ini disetujui, kita mulai akan merumuskan di dalam berita acara. Yang pertama, saya tetap mengharapkan bahwa kita menggunakan model yang pertama, yaitu konsensus. Ya, tapi kalau misalnya konsensus dianggap tidak tercapai, berarti kita menggunakan sarana mekanisme politik yang ada. Mudah-mudahan saja kita tetap masih dalam konsensus. Rakyat Sami, Rakyat Sami Mobile, Ketua Dewan Adat Raja Negara, Rakyat Sami Mobile. Ketua Dewan Adat Raja Kehormatan Rakyat Sami Mobile.